Halo, suara saya terdengar? Sudah, Bu. Dengar, Bu. Terdengar ya. Bentar. Oh, Baik, bisa kita mulai ya untuk web hari ini. bisa, Bu. Iya, kita akan mulai dengan nilai waktu uang ya. Karena memang di soal tugas 2 itu juga ada soal yang berkaitan dengan nilai waktu uang. Oke. Ini saya pakai PowerPoint yang memang disediakan ya di apa? Di e-learning. Jadi nanti untuk apa pembahasan tugas baru nanti dibahas di akhir sesi. Baik, terkait nilai waktu uang, nah atau biasa disebut dengan time value of money, ini sangat penting dalam bisnis ya. Jadi time value of money ini nanti menentukan apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak. Kemudian kalau ada program baru, apakah layak dijalankan atau tidak. Seperti yang kita tahu, nilai uang itu semakin tahun akan semakin turun nilainya, tapi secara nominal akan semakin naik. Jadi berbanding terbalik. Nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Contoh, contohnya di tahun 90-an ketika orang punya uang 1 juta, itu mungkin harganya sangat tinggi gitu ya, sampai bisa beli properti. Nah, tapi kalau di tahun ini, khususnya 2026 ya, 1 juta itu mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga maksimal di 1 minggu. Seperti itu ya. Jadi nilainya berkurang, tapi jumlahnya membesar gitu ya. Nominalnya membesar, tapi nilainya berkurang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Biasanya disebabkan oleh tingkat suku bunga atau inflasi. Tapi ada faktor yang memang belum dibahas di PowerPoint ini ya. Salah satunya adalah kebijakan pengambilan kurs. Jadi kebijakan kurs yang digunakan oleh negara kita itu. Nah, dulu sebelum tahun 98, kurs yang digunakan di Indonesia itu adalah sistem kurs tetap. Jadi harga dolar harga dolar itu naik atau tidak naik di luar Indonesia, di dalam Indonesia nilainya akan tetap 2.500 saat itu. Sehingga uang 1 juta itu besar sekali gitu ya nilainya. Nah, baru setelah masa reformasi di tahun 1998 terjadi pergantian pemerintahan termasuk kebijakan kurs juga dirubah saat itu. Yang tadinya pakai kurs tetap menjadi kurs mengambang. Kurs mengambang artinya apa? Berarti nilai tukar rupiah ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, ya. Berapapun nilai dolar terhadap rupiah, nah itulah yang kita nikmati. Ya, ini yang kita nikmati sampai dengan hari ini gitu ya. Kalau sebelum tahun 98 mau berapapun nilai dolar di luar, harga di Indonesia tetap 2.500. Sehingga positifnya apa? Yang pertama, nilai-nilai kebutuhan ya, nilai-nilai barang pemenuhan kebutuhan itu stabil, stabil. Nah, tapi tentu
Itu kan hanya Indonesia yang menerapkan kurs tetap ya. Tapi tetap di luar Indonesia juga mengikuti pergerakan nilai dolar. Nah, pada akhirnya terdapat selisih. Selisih antara pertukaran nilai rupiah dengan nilai dolar. Sehingga, nah, setelah berganti pemerintahan di tahun 98, ada klaim bahwa Indonesia itu banyak hutangnya. Nah, banyak hutangnya salah satunya adalah karena itu penerapan sistem kurs tetap saat itu. Sehingga selisih antara pertukaran rupiah dengan dolar itu ditanggung menjadi beban negara. Seperti itu ya. Time value for money eh, di tahun 90 ke tahun sekarang tentu juga sangat jauh berbeda. Ya. Nah, ini kalau digambarkan nilai uangnya itu digambarkan dengan kurva yang biru, ya, nilainya semakin turun dari tahun ke tahun, sementara nominal atau yang tertera di uang itu nilainya, sorry, apa ya, kita sebutnya harganya itu semakin naik. Jadi dari tahun ke tahun, nominalnya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Nah ini, uang itu punya potensi untuk dikembangkan karena dapat diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu atau dapat diputar. Memang aset yang paling liquid adalah uang atau kas ya. Kalau di akuntansi kita bilangnya kas gitu. Nah, tapi banyaknya kas juga tidak sebetulnya tidak terlalu bagus untuk perusahaan kalau perusahaan menyimpan kas dalam jumlah yang terlalu banyak gitu ya. Kenapa? Nah, dalam keseharian kita, lebih baik kita menyimpan uang kita di bank dibanding kita nyimpan uang kita di rumah, gitu ya. Kalau kita simpan uang kita di bank, apalagi dalam bentuk deposito, tentu uang kita ini nanti bisa diputarkan untuk investasi, sehingga akan memberikan nilai plus terhadap uang kita itu. Nah, tapi kalau kita pilih untuk simpan di rumah, ya, nilai plusnya apa? Mungkin aman gitu ya, merasa aman gitu nilai plusnya. Tapi nilai minusnya, nilai kurangnya apa? Ketika kita menyimpan uang di rumah, itu banyak ya beberapa kejadian yang viral di medsos. eh, Orang yang menyimpan uang di rumah gitu di celengan ayam yang terbuat dari apa tanah liat, sempat ada yang uangnya ini dimakan rayap gitu, dimakan rayap atau mungkin terbakar atau resiko hilang gitu ya kalau kita simpan di rumah. Nah, resiko-resiko itu ditanggung sendiri. Lalu si nilai uangnya itu tidak akan bertambah karena memang tidak diputarkan ke dalam investasi gitu. Jadi ya segitu-gitu aja nilainya. Ketika kita menyimpan uang 1 juta di tahun 90-an, lalu kita buka tabungan kita hari ini, ya nilainya akan mengikuti yang hari ini sehingga tidak sebesar yang kita peroleh di tahun 90-an. Ya, itu eh, sebetulnya salah satu manfaat ketika kita memilih untuk apa ya, memutarkan uang kita kemana atau menyimpan uang kita melalui media apa, seperti itu. Yang mendasari time value of money itu return atau pengembalian, ya. Eh, Tingkat keuntungan yang didapat di masa mendatang sifatnya tidak pasti. Namun keuntungan masa kini sudah pasti. Nah itu, karena ketidakpastian itu, jadi kita harus menghitung time value of money. Peran bagi perusahaan, nah ini untuk perhitungan time value of money, penting bagi manajemen keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi pada suatu aktiva dan membantu manajemen keuangan dalam menentukan sumber dana pinjaman pada awal perencanaan keuangan. Intinya adalah untuk kebutuhan strategis ya, untuk pengambilan keputusan kebijakan perusahaan di masa mendatang. Itu peran time value of money bagi perusahaan. Sementara bagi investor ini menjadi acuan pengambilan keputusan investasi gitu. Atau kita sebutnya ini bagian dari analisis proyek gitu ya. Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih tidak menguntungkan gitu. Terus untuk individu dapat membantu dalam menentukan besaran uang yang perlu ditabung untuk mencapai jumlah pengembalian
yang diinginkan pada masa mendatang. Nah, itu jadi time value for money itu tidak hanya berperan bagi perusahaan, bagi investor, namun juga bagi individu. Tapi tentu kalau untuk individu mungkin hanya orang-orang yang memang paham saja prinsipnya gitu ya, sehingga mereka bisa menerapkan. Sementara yang lain yang tidak paham konsepnya tentu ya sedikit kesulitan untuk menerapkan tersebut, menerapkan hal ini gitu ya. Makanya literasi keuangan itu juga penting untuk individu. Nah, ini interest rate, future value, dan present value. Interest rate itu tingkat suku bunga ya. Kemudian ada future value atau nilai di masa yang akan datang. Kemudian ada present value atau nilai saat ini. Nah, ini bagian dari time value of money. Jadi tidak bisa apa ya, tidak bisa dipisahkan dari tingkat suku bunga yang berlaku. Kita bahas interest rate dulu ya. Interest rate dulu, interest rate itu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, jadi tingkat suku bunga itu ada bunga efektif dan bunga majemuk ini nih, bunga efektif dan bunga ekuivalen tahunan. Bunga ekuivalen tahunan ini berkaitan dengan bunga majemuk tahunan. Nah, eh, interest rate ini berlaku di pasar dan dapat menciptakan sebuah kesempatan bagi siapapun untuk melakukan investasi. Umumnya, tingkat suku bunga dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, suku bunga nominal dengan suku bunga efektif. Suku bunga nominal ini persentase tingkat suku bunga tahunan atau tingkat suku bunga yang tertera. Sementara suku bunga efektif itu suku bunga ekuivalen tahunan. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan bunga majemuk. Selanjutnya ada future value atau nilai pada tanggal tertentu di masa mendatang. Ya, nilai masa depan itu tergantung pada tingkat bunga yang diperoleh dan lamanya waktu yang tersisa menyetorkan. Nilai masa depan dari jumlah sekarang ditemukan dengan menerapkan bunga majemuk selama periode waktu tertentu. Jadi ketika kita menentukan proyek, nah itu salah satunya kita akan menghitung pergerakan arus kas proyek tersebut didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku. Sehingga nanti pada akhirnya akan diketahui, oh apakah si proyek ini nanti akan memperoleh keuntungan yang kita inginkan, atau justru keuntungannya kurang, atau mungkin merugikan, gitu. Nah, ini rumus untuk mencari future value ya. Ada VVN, nilai masa yang akan datang pada akhir periode ke N, kemudian nilai sekarang dikali dengan 1 ditambah tingkat bunga tahunan dipangkatkan dengan jumlah periode tahun uang yang tersisa di deposito. Ini untuk mencari future value. Kemudian ada lagi konsep present value ketika proses menemukan nilai sekarang yang sering disebut sebagai diskonto kas mengalir. Jadi present value itu adalah nilai uang pada hari ini yang berlaku di hari ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada ordinary annuity, annuity due, dan perpetuity. Annuity ini kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal dengan yang namanya anuitas ya. Anuitas. Anuitas itu terbagi menjadi ordinary annuity tadi dan annuity due gitu ya. Kalau ordinary annuity itu terjadi setiap akhir periode, kalau annuity due itu terjadi pada awal periode. Jadi yang akhir itu ordinary dan yang akhir itu due ya. Kemudian ada perpetuitas, yaitu anuitas yang berkelanjutan. Jadi perpetuitas itu anuitas berkelanjutan, penerimaannya terjadi setiap tahun dalam jangka waktunya yang tak terhingga. Gitu. Jadi perpetuity juga bagian dari anuitas. Nah, ordinary annuity atau sering disebut anuitas sederhana ini merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaannya dilakukan di akhir periode. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini rumus untuk future value of an ordinary annuity. Jadi ada kita gunakan data cash flow ya.
ada cash flow. Kalau tadi kan present value yang kita gunakan untuk future value ya. Nah, kalau yang ini pakai cash flow. Pakai cash flow, nah tetap ada tingkat suku bunga yang kita hitung juga di sini gitu ya untuk future value of an ordinary annuity. Nah, sementara ini eh, rumus lainnya ya, rumus lainnya anuitas untuk ordinary annuity. Nah, kalau yang ini cash flow-nya itu dibagi dengan tingkat suku bunga ya. Ini berkaitan dengan aliran arus kas yang akan diterima pada periode mendatang. Nah, ini untuk future value of an annuity due seperti ini rumusnya terdapat sedikit perbedaan ya. Kalau yang tadi hanya sampai ke apa cash flow dikalikan dengan ini tingkat suku bunga dan periode. Nah, yang ini dikalikan lagi dengan tingkat suku bunganya ditambah satu. Itu untuk annuity due. Nah, untuk perpetuitas itu rumusnya seperti ini. Jadi cash flow dibagi dengan tingkat suku bunga. Karena di sini kenapa nggak ada N-nya, nggak ada periodenya? Karena memang di konsepnya sendiri tadi dikatakan bahwa perpetuitas itu jangka waktunya tidak terhingga atau tidak terbatas gitu. Jadi tidak ada perhitungan terhadap periode waktu. Seperti itu untuk tadi nilai waktu uang ya, nilai waktu uang. Em, Nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir saja ya. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya berkaitan dengan BEP atau break even point. Nah, ini break even point sendiri nanti baru ada soalnya di tugas 3 ya, di tugas 3. Kita lihat dulu ya, pentingnya titik impas ini. Titik impas juga tidak kalah pentingnya dengan net present value, future value gitu ya. Jadi titik impas ini untuk menentukan berapa sih barang yang perlu kita produksi dan jual jika apa ingin beban yang dikeluarkan itu sama dengan pendapatannya gitu ya. Artinya tidak ada kondisi untung maupun rugi gitu. Break even point itu eh, kalau Indonesianya ya analisis titik impas ya, analisis titik impas membantu perusahaan untuk menghitung seberapa besar tingkat penjualan boleh mengalami penurunan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu. Jadi kalaupun misalkan terjadi pergeseran gitu ya, seperti saat ini kondisi kan sedang tidak apa ya stabil gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi kenaikan, nah seharusnya di break even point juga ini sudah terprediksi gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya tetap dapat BEP sementara kondisinya saat ini sedang tidak stabil begitu. Nah, ini langkah yang akan kita lakukan, yang dapat perusahaan lakukan untuk mencapai keuntungan maksimal. Yang pertama, melakukan penekanan biaya produksi atau biaya operasional dengan mempertahankan tingkat harga, kualitas, dan kuantitas. Tentu ini bukan hal yang mudah ya. Jadi ketika kita membaca ini secara konseptual, oh ini gampang banget. Berarti kalau misalkan kita pengen dapat untung maksimal, ya udah tinggal kita tekan biaya produksi, kemudian harga tetap kita pertahankan, kuantitas juga kualitas juga aman. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Kenapa? Ketika menekan biaya produksi dan biaya operasional, apalagi dalam kondisi saat ini tentu merupakan hal yang sulit. Salah satu strateginya perusahaan itu biasanya mencari vendor dengan harga yang lebih rendah dibanding vendor sebelumnya, tapi tetap memperhatikan kualitasnya lebih apa ya, sama lah minimal gitu ya. Kalaupun tidak menemukan vendor dengan kualitas barang yang sama atau lebih baik dan harga yang lebih rendah, maka biasanya akan dipilih barang dari vendor yang kualitasnya memang sedikit lebih rendah gitu dari yang sebelumnya gitu ya. Makanya kita perhatikan makin sini tadi berkaitan dengan nilai tukar uang ya, nilai uang.
dulu dan saat ini. Nah, kita perhatikan barang-barang saat ini biasanya kalau bentuknya enggak yang lebih kecil, ya berarti kualitasnya yang berkurang gitu. Karena memang mau tidak mau BEP juga berkaitan dengan time value of money gitu ya. Kayak misalnya kita sering sekali konsumsi yang paling rame kemarin ya di medsos yang dibicarakan itu momogi gitu. Momogi dalam bentuk saset gitu ya. Kalau dulu momogi itu besar gitu ya. Nah, sekarang kok momogi makin kecil. Nah, itu mungkin salah satunya, salah satu strategi untuk mengurangi biaya produksi dan biaya operasional, tapi tetap bisa mencapai keuntungan maksimal gitu. Terus yang kedua, menentukan harga sesuai dengan laba yang diharapkan. Nah, kalau ini sih sebetulnya, kalau secara konseptual ya gampang-gampang aja. Tinggal kita apa tentuin aja mau dapat laba berapa, kemudian ya udah kita tinggal tentukan oh ya harga jualnya sekian. Tapi kan tentu ini tidak menjadi hal yang mudah ketika di apa ya di launching ke masyarakat gitu ya. Pasti ada berbagai respon. Apakah memang masyarakat ini setuju dengan harga sekian gitu ya dan penjualannya tetap baik atau sebaliknya. Nah, terus yang ketiga adalah meningkatkan volume kegiatan dengan maksimal. Kalau yang ini mempush kegiatan atau aktivitas produksi ke batas atau kapasitas yang paling maksimal ya, yang paling maksimal. Jadi ini pasti berkaitan dengan biaya tetap biasanya, biaya tetap ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Langkah-langkah perusahaan dalam menentukan break-even point itu dengan membagi HPP ya, harga pokok penjualan dengan biaya operasional. Nah, ini menjadi dibagi lah ya, dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu tetap, nilainya tetap gitu ya, karena biasanya biaya tetap itu berkaitan dengan aset-aset tetap atau lainnya gitu yang memang ya borongan segitu gitu kapasitasnya gitu ya. Kalau di sini sih contohnya kontrak sewa gedung. Jadi gedung itu kan punya kapasitas, misalkan untuk penyimpanan bahan baku gitu ya. Nah, ini kan ada kapasitasnya. Nah, yang maksudnya tadi meningkatkan volume kegiatan dengan maksimal, salah satunya adalah kalau gedung tersebut punya kapasitas untuk menampung bahan misalkan sampai dengan sekian ton, maka kita perlu memaksimalkan kapasitas tersebut untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Biaya tetap itu kalau kita hitung pada setiap produk itu jumlahnya akan tetap seperti itu. Nah, sedangkan biaya variabel itu akan bergantung pada penjualan seperti biaya angkut barang kalau di sini ya. Jadi untuk ngotak-ngatik harga barang, harga jual barang biasanya ada di biaya variabel. Karena biaya variabel itu akan ikut bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah produksinya. Sementara kalau biaya tetap dia lebih flat gitu ya, sama aja. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis break-even point itu yang pertama mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Jadi tujuannya adalah tidak untung dan tidak rugi. Di angka berapa penjualan bisa sampai ke titik ini gitu ya. Nah, setelahnya apa? Berarti setelahnya adalah ya kita mencapai keuntungan maksimal gitu. Berusaha mencapai keuntungan maksimal. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan. Itu tujuannya. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Tentu ya, harga sangat berpengaruh terhadap pencapaian titik impas gitu. Kemudian memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Gitu ya. Nah, ini adalah tujuan dari dilakukannya analisis break-even point. Manfaat yang dirasakan dari analisis break-even yang pertama itu alat pemberi informasi kepada manajemen secara sederhana dan singkat. Karena BEP ini memang tidak terlalu ribet ya di rumusnya. Dan cukup memberikan gambaran kepada manajemen berapa sih jumlah yang harus kita jual gitu supaya mencapai titik impas.
Kemudian memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan biaya pendapatan dan perencanaan biaya. Itu. Terus memberikan gambaran tentang biaya dan hasil produk yang diharapkan secara menyeluruh dalam aktivitas utama perusahaan untuk masa mendatang. Yang keempat, sebagai landasan untuk mengendalikan kegiatan operasional perusahaan yang sedang berjalan dengan menjadikan break-even point sebagai sarana realisasi perhitungan untuk alat pengendalian atau controlling. Jelas ya. Kalau ada standar ya berarti itu sebagai bahan controlling. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual dengan hasil perhitungan yang sudah diketahui berdasarkan analisis break-even. Dan selanjutnya break-even point juga dapat menganalisis margin of safety sesuai dengan keinginan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir sebagai dasar perencanaan pengembangan produk guna meningkatkan kuantitas dan penjualan produk. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari break-even. Kelemahannya yang pertama asumsi yang menyatakan harga jual konstan, namun kenyataannya harga ini terkadang harus berubah. Nah, ini betul ya. Jadi kelemahannya itu asumsi ketika menghitungnya itu harganya konstan, harga jualnya konstan, ternyata kan dalam perjalanannya terjadi pergeseran harga, entah itu turun atau naik gitu ya. Kalau turun sih bagus, tapi kalau naik kan ini perlu diperhatikan lebih dalam gitu. Nah, selanjutnya asumsi terhadap penggolongan biaya tetap dan biaya variabel yang memiliki kelemahan. Pada keadaan tertentu untuk memenuhi volume penjualan, biaya harus berubah karena disebabkan oleh pembelian mesin-mesin dan peralatan lain. Kondisi yang sama juga terjadi pada perhitungan biaya variabel per unit akan dapat dipengaruhi oleh perubahan ini. Nah, ini asumsi biayanya juga tetap. Padahal nilai biaya ya sama tadi dengan harga gitu ya, pasti mengalami fluktuasi, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti itu. Sementara memang kelemahannya BEP itu ya ambilnya asumsi-asumsi tetap aja, belum memperhatikan apa ya pergerakan ke depannya seperti apa. Kemudian analisis break-even point sifatnya statis dalam artian hanya dapat digunakan pada titik tertentu. Statis, betul. Kemudian analisis break-even point kurang memperhatikan risiko yang terjadi. Biaya tetap tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas, karena biasanya ada biaya tetap yang berjenjang ya. Jadi ada yang kapasitasnya sampai 100, tapi kalau misalkan naik produksinya jadi 125, maka dia ya biayanya akan naik juga gitu sesuai dengan kenaikan kapasitas. Nah, selanjutnya biaya variabel tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari analisis break-even point. Syarat analisis titik impas itu yang pertama harga jualnya tidak berubah ya. Kemudian semua biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel gitu. Terus biaya variabel sifatnya proporsional. Jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Ini syarat dilakukan analisis titik impas. Tentu kalau misalkan kita kaku menerapkan ini ya di dalam apa operasional perusahaan, maka ke apa tingkat ketidaktercapaiannya akan tinggi sebetulnya. Makanya si analisis break-even point ini seharusnya hanya menjadi acuan gitu. Hanya menjadi acuan. Nanti kalau terjadi perubahan kondisi ekonomi, maka kita perlu menghitung kembali. Tidak cukup satu kali menghitungnya ya. Perlu apa penyesuaian-penyesuaian baik itu dari sisi apa kondisi ekonomi, politik gitu ya, regulasi. Nah, itu semuanya perlu kita masukkan juga dalam menganalisis break even. Jadi seharusnya memang dilakukan setiap terjadi perubahan gitu. Asumsi dasar break even itu biaya itu dibagi di berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. Kalau tidak bisa diperkirakan ya kita tidak bisa melakukan analisis break even gitu ya. Kemudian biaya yang dapat diperkirakan dipisahkan dengan yang bersifat variabel. Jadi sudah dibahas ya. Tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi dalam artian yang diproduksi dianggap terjual habis. Asumsinya seperti itu. Anggapannya semua barangnya laku gitu ya. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian harga jual produk perusahaan di berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan.
Efisiensi perusahaan di berbagai tingkat kegiatan juga tidak berubah. Nah, itu asumsinya. Asumsi keterbatasan analisis BEP, yang pertama biaya dalam analisis BEP hanya menggunakan dua macam biaya, yaitu variable cost dan fixed cost. Ya, padahal jenis biaya itu ada lagi sebetulnya ya. Kita mengenal ada semi variable cost, ada semi fixed cost gitu. Nah, tapi di analisis BEP yang semi-semi itu ya tidak ikut diperhitungkan gitu. Kemudian biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Nah, itu tadi tidak mempertimbangkan adanya penambahan kuota gitu ya. Ketika terjadi penambahan kuota produksi ini tidak diperhitungkan. Selanjutnya biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Harga jual hanya digunakan untuk satu macam harga jual dan tidak ada perubahan harga jual persatuan selama periode analisis. Itu asumsi keterbatasan. Selanjutnya ada menghitung break-even point ya dalam satuan unit dan harga. Ini nanti prakteknya ada di tugas 3. Ada di tugas 3. Jadi perhitungan BP itu per unit juga per rupiah ya, dalam satuan rupiah dan unit. Nah, selanjutnya karena memang BEP itu erat kaitannya dengan biaya gitu ya, kita akan membahas biaya. Biaya itu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau masih dalam tahap perencanaan. Ini menurut Sujarweni ya. Arti sempitnya biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Nah, biaya itu berbeda dengan beban. Jadi kalau di akuntansi perlu membedakan biaya dengan beban. Biaya itu mungkin saja bisa kita gunakan untuk memperoleh aset dan kita catat di laporan keuangan sebagai aset ya. Sementara beban itu adalah yang sudah dinikmati oleh perusahaan, yang sudah digunakan oleh perusahaan sehingga posisinya yaitu tetap ada di beban gitu ya. Jadi biaya itu bisa lebih panjang jangka pemakaiannya sementara beban ya memang hal yang sudah kita gunakan dalam operasional perusahaan. eh ini penggolongan biaya. Ada biaya tetap, variabel, dan semi variabel, gitu ya. Di sini yang dicantumkan hanya semi variabel. Ada juga yang semi tetap ya sebetulnya. Jadi kalau boleh saya sebutkan golongan biaya berdasarkan perilakunya itu sebetulnya ada 4. Ya, ada biaya tetap, biaya variabel, semi variabel, dan semi tetap gitu. Kalau biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya akan tetap kecuali ada peningkatan kapasitas gitu ya. Nah, sedangkan biaya variabel ini akan tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Nah, yang semi variabel ini jadi dia punya sifat punya sifat variabel tapi punya sifat tetap juga. Contohnya apa? Misalkan biaya bayar listrik lah ya, bayar listrik. Bayar listrik itu kan dilakukan setiap bulan, tapi nilainya itu berubah-ubah. Nah, itu namanya semi variabel. Sudah ada roda. Ya, ya Febiola, kenapa? Iya, kayaknya kepencet ya. Terus kita lanjutkan. Semi tetap. Nah, kalau tadi semi variabel dia dibayarinnya setiap periode tetap ya, tapi eh, apa besarnya itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau semi tetap itu ada tetapnya, ada variabelnya. Contohnya apa? Gaji mandor pabrik, ya, honor supervisor gitu ya. Nah, ini eh, tergantung pada kapasitas yang dia capai gitu dalam satu periode. Nah, itu disebut dengan biaya semi tetap gitu ya. Itu pengelolaan biaya berdasarkan perilaku biaya. Nah, ini untuk memperoleh laba bersih gitu ya, kita perlu menyelisihkan penjualan dengan jumlah biaya. Ini adalah rumus break-even point dalam unit, di mana biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Tuh rumusnya. Selanjutnya, ini ada hubungan break-even point dengan perencanaan laba.
Perencanaan laba ini dilakukan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba yang optimal, jelas ya. Ada hubungannya dengan break-even point? Ada, gitu. Jadi selama break-even point belum tercapai, maka laba tidak bisa kita nikmati dalam jumlah yang optimum. Tuh. Manajemen perusahaan dapat melakukan perencanaan, perlu melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, menekankan biaya produksi serendah mungkin. Ya. Kemudian manajemen perlu menentukan harga jual sesuai dengan laba yang dikehendaki. Dan ketiga, perusahaan tentu harus mampu meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Itu untuk meningkatkan laba. Ini perubahan-perubahan ya yang mungkin terjadi pada saat kita menerapkan break-even point. Itu perubahan harga jual, perubahan biaya variabel, perubahan biaya tetap, dan perubahan komposisi sales mix. Nah, tadi sudah dibahas juga ya terkait margin of safety. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Margin of safety itu margin keamanan atau tingkat keamanan yang memberikan gambaran terkait seberapa besar atau seberapa jauh realisasi penjualan diperbolehkan untuk mengalami penurunan dari penjualan pada break-even point sehingga tidak akan mengalami kerugian. Ya, singkatnya atau simpelnya, margin of safety itu harus berapa sih menentukan apa eh, laba gitu ya, laba sehingga ya paling tidak si perusahaan ketika mencapai break even dia minimal punya marginnya gitu. MOS-nya itu total penjualan dikurangi penjualan BEP. Nah, dalam persentase total penjualan kurangi penjualan BEP kali 100%. Itu untuk margin of safety. Selanjutnya ada menentukan kelayakan usaha berdasarkan analisis titik impas. Nah, ini perhitungannya seperti ini ya. Melibatkan revenue dan cost. Itu. Yang ini tidak perlu kita bahas. Nah, yang ini dalam menganalisis kelayakan bisnis, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah perhitungan harga pokok produksi. Kemudian perhitungan penjualan total, menggolongkan biaya, perhitungan margin kontribusi, perhitungan break even dalam satuan unit dan rupiah, perhitungan break even sebagai alat perencanaan laba, dan margin of safety. Tuh. Nah, dalam menganalisis kelayakan sebuah bisnis, langkahnya itu perhitungan laba rugi, return ratio, dan break even. Ya, yang 3 ini. RC rasio itu jumlah penerimaan dibagi jumlah biaya. Cara berhitungnya seperti itu. Oke, itu untuk break even point. Ya, selanjutnya kita akan membahas eh, materi-materi dalam tugas sebetulnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam pengerjaan tugas. Jadi tugas 2 ini ya. Tugas 2 ini sudah beberapa mengirimkan hasilnya. Saya pikir sih lumayan bagus-bagus nilainya ya. Jadi ini mungkin untuk meluruskan saja bagi yang sudah mengerjakan maupun yang belum mengerjakan. Nah, yang belum mengerjakan silakan dikerjakan segera mungkin ya, karena besok adalah hari terakhir pengumpulan tugas 2. Sehingga silakan dimanfaatkan, yang perlu direvisi juga silakan manfaatkan, masih ada waktu 1 hari lagi untuk mengumpulkan hasil revisinya. Tuh ya. Em, Sepertinya tidak banyak tantangan di tugas 2 ini. Masih kalian juga masih oke-oke aja ya saat pengerjaannya. Jadi saya pikir eh, ini hanya sebagai media konfirmasi aja hari ini di web 2 ini gitu ya. Sekalian beberapa memang perlu saya jelaskan dulu gitu. Bentar ya, saya ambil dulu eh, foto untuk dokumentasi apa absensi ini.
Kalau ada yang tanya, Bu, absen saya gimana ya? Saya absennya sesuai dengan kehadiran yang ada di web 2, kecuali kecuali memang yang bekerja dan ada kepentingan yang urgent lain, sebetulnya boleh eh, me, apa, bikin list gitu ya, bikin list di grup WA supaya saya pertimbangkan kehadirannya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya untuk soal-soal tugas yang memang dibahas di tugas 2. Ya, nah kita mulai dengan NWC ya. NWC itu Networking Capital. Nah, Networking Capital, modal kerja bersih kalau di bahasa Indonesia kan ya. Modal kerja bersih. Modal kerja tentu berbeda dengan modal ya. Kalau modal, modal itu ya sifatnya tidak seliquid modal kerja. Kalau modal kerja ya dia yang memang digunakan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Nah, NWC ini digunakan sebagai ukuran likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai operasi sehari-hari. Idealnya saldo NWC ini positif. Jadi kalau negatif ya jelas berarti perusahaannya sedang tidak sehat, begitu ya. Nah, cara menghitung NWC itu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Tuh. Aset lancar itu apa aja? Nah, ini aset lancar itu ada kas dan setara kas. Jadi, kas dan setara kas itu uang tunai di brankas atau saldo di rekening bank seperti, ya, itulah ya, di rekening bank gitu. Kemudian piutang usaha, tagihan yang belum dibayar oleh pembeli. Kalau piutang usaha itu. Kalau persediaan, stok barang mentah atau barang jadi yang siap untuk dijual, dan biaya dibayar di muka itu seperti sewa gedung atau premi asuransi yang sudah lunas di awal. Maksudnya gimana? Nah, ini sering sekali ya beberapa orang yang memang basicnya bukan di akuntansi itu sedikit kebingungan ketika memahami konsep biaya dibayar di muka gitu. Nah, biaya dibayar di muka itu contohnya begini ya, saya melakukan sewa gedung untuk kantor gitu ya, satu bulannya misalkan 10 juta, katakanlah 10 juta. Nah, sewa yang saya lakukan itu untuk 12 bulan ke depan, jadi untuk 1 tahun. Nah, saya bayarnya itu di awal tahun. Bayarnya itu di awal tahun, jumlahnya berarti kalau sebulan 10 juta, 12 bulan itu 120 juta ya. Nah, bayarnya itu di awal. Jadi, dikatakan ini adalah biaya sewa dibayar di muka dan dianggapnya itu sebagai aset. Karena memang sewanya ini belum kita nikmati di beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi makanya harus masuk ke penyesuaian setiap bulan. Nah, itu yang namanya dibayar di muka. Berbeda dengan down payment. Kalau DP atau down payment itu ya tanda jadi ya. Tanda jadi untuk transaksi jual beli gitu kan. Misal kita beli barang 10 juta, ya udah kita kasih DP 1 juta. Nah, itu beda dengan biaya dibayar di muka. DP ya seperti itu, hanya berapa persennya dari total pembayaran gitu. Sementara biaya dibayar di muka itu ya kalau untuk 1 tahun 120 juta ya kita bayarnya di awal tahun. Nah, itu biaya dibayar di muka. Beneran semuanya dibayar gitu ya. Untuk 1 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan paham terkait perbedaan antara down payment dengan biaya dibayar di muka. Selanjutnya, kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar itu apa saja di dalamnya? Kewajiban lancar itu ada utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan pinjaman jangka pendek. Gitu. Kalau pinjaman jangka panjang masuk tidak ke sini? Tentu tidak. Utang bank juga tidak masuk ke sini karena sudah masuk ke ranah kewajiban jangka panjang gitu ya. Kewajiban lancar ya hanya ini saja. Nah, kenapa NWC itu penting? Yang pertama untuk menjamin likuiditas bisnis. Likuiditas itu kemampuan perusahaan membayar hutang tepat waktu. Tentu di sini maksudnya adalah hutang jangka pendek. Soalnya kalau hutang jangka panjang kita tidak sebut dengan likuiditas, tapi sebutnya adalah leverage atau solvabilitas begitu ya.
Kemudian kesiapan hadapi hal yang tak terduga. Itu. Jika modal kerja bersih perusahaan akan kuat, perusahaan tidak akan bingung mencari pinjaman darurat. Ya. Kemudian kepentingan lainnya adalah syarat utama ekspansi. NWC yang stabil akan menjadi pertimbangan utama saat perusahaan memerlukan dana darurat untuk ekspansi melalui pinjaman. Nah, ini selanjutnya setelah kita bahas net working capital ya, kita akan bahas inventory turnover. Ini sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Kemudian, rasio perputaran yang tinggi menandakan perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli barang dagangnya dan dapat mengoptimalkan pengeluarannya. Jadi semakin tinggi inventory turnover ratio, maka akan semakin baik ya, semakin efisien. Manfaat dari perhitungan inventory turnover yang pertama itu memberikan posisi keuangan yang lebih baik bagi perusahaan, ya, kemudian membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan menghemat pengeluaran. Ini manfaat dari perhitungan inventory turnover. Nah, ini rumus rasio inventory turnover ya. Jadi eh, harga pokok penjualan itu dibagi persediaan rata-rata. Rata-rata persediaannya diperoleh dengan cara menambahkan persediaan awal ditambah persediaan akhir dan dibagi dua. Gitu. Cara meningkatkan rasio inventory turnover yang pertama melakukan forecasting penjualan untuk menentukan kebutuhan stok di periode selanjutnya. Forecasting itu ramalan berarti ya. Jadi bikin dulu ramalan atau perencanaan penjualannya, kemudian merencanakan dan menjadwalkan pengisian persediaan secara berkala setelah stok mulai menipis, membangun strategi untuk menjual stok lama untuk mengosongkan ruangan penyimpanan dan tetap menghasilkan penjualan tambahan, mengevaluasi struktur harga dan menyusun strategi penetapan harga yang bijak dan ideal. Dan yang kelima, menunjang pekerjaan dengan sistem manajemen inventaris untuk membantu meningkatkan akurasi persediaan, memudahkan pelacakan stok. Begitu. Nah, selanjutnya ada Days Sales in Inventory atau kita singkat dengan DSI ya. Mengacu pada rasio keuangan yang menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menghabiskan semua persediaannya. Jadi sebetulnya semakin sedikit harinya itu semakin baik gitu ya. Semua persediaan adalah penjumlahan dari barang jadi, barang dalam proses, dan pembayaran progres. Dari penjualan dalam persediaan juga bisa disebut persediaan hari beredar atau usia rata-rata persediaan. Pemilik bisnis umumnya lebih menyukai day sales inventory yang lebih rendah karena menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam operasinya dan meningkatkan arus kas yang lebih baik dalam perusahaan. Jadi semakin singkat harinya akan semakin baik gitu. Berbeda dengan tadi ya turnover ratio. Nah, kalau itu semakin tinggi akan semakin baik, tapi kalau ini semakin sedikit harinya, maka akan semakin baik dan semakin efektif perputaran persediaannya. Nah, ini rumusnya. DSI itu kita cari dengan nilai rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan dan dikali 365 hari. Atau kita bisa menggunakan gabungan rumus dengan inventory turnover dengan cara 1 dibagi inventory turnover dikali 365 hari. Gitu. Nah, dalam tugas 2, networking capitalnya itu jumlahnya adalah 34.811.020. Tuh ya. Ini nilainya positif sehingga perusahaan secara likuiditas bagus karena masih bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya atau kebutuhan operasionalnya. Nah, di sini saya hitungkan dari 2023 dan 2024 sebagai perbandingan gitu ya. Yang di 2023 NWC-nya itu 30 juta lebih, sementara di 2024 34 juta lebih, sehingga lebih besar di tahun 2024 dan semakin baik di 2024. Begitu ya, ada peningkatan 13%. Seperti itu. Nah, untuk inventory turnover, ini di 2023
rasionya itu 1,38, sementara di 2024 itu rasionya 1,34 gitu. Berarti semakin baik yang lebih baik yang ada di 2023 karena lebih tinggi dibanding dengan yang 2024 gitu ya. Tapi sejujurnya kedua angka ini saling berdekatan sehingga sebetulnya efeknya itu tidak terlalu besar gitu ya. Memang lebih efisien di tahun 2023, tapi 2024 juga ya tidak bisa dikatakan bahwa tidak efisien gitu ya. Tetap aja eh, keduanya tetap dikatakan efisien. Kemudian days sales in inventory di 2023 itu hasilnya 265. Berarti untuk menghabiskan persediaan perusahaan itu butuh 265 hari. Sementara di tahun 2024 ada 273 hari. Berarti perusahaan untuk menghabiskan persediaan itu membutuhkan waktu 273 hari. Lebih lama sekitar 8 hari ya dibanding tahun 2023. Lalu kalau kita simpulkan ya sebetulnya lebih baik di tahun 2023 berarti perputarannya. Di 2024 ini sedikit melambat tapi tetap masih apa ya perubahannya tidak terlalu besar gitu sehingga masih kita sebut dengan perputaran yang efisien gitu ya. Itu untuk day sales in inventory. Nah, selanjutnya kita akan bahas manajemen kas karena dibahas juga di tugas itu terkait dengan kas begitu. Manajemen kas itu proses strategis dalam mengatur ketersediaan dan penggunaan dana perusahaan agar operasional berjalan lancar dan efisien. Jadi, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, terlalu banyak juga tidak bagus gitu ya. Tapi terlalu sedikit juga salah gitu ya. Ketika perusahaan punya kas terlalu sedikit ya salah, terlalu banyak juga salah gitu. Makanya butuh ada manajemen kas gitu. Nah, manfaat manajemen kas itu yang pertama mengantisipasi kebutuhan dana mendesak, kemudian menyusun proyeksi arus kas untuk perencanaan jangka pendek, menghindari penumpukan dana menganggur atau idle cash ya, yang tidak produktif serta memanfaatkan peluang investasi jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Tujuan dari manajemen kas di sini ya, tujuannya itu menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, menekan biaya operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, menjaga reputasi dan kepercayaan mitra. Risiko memegang kas yang tinggi itu yang pertama terbentuknya idle money tadi, atau uang tidur yang tidak efektif dan efisien. Kemudian memungkinkan kehilangan kas dalam jumlah besar dan tidak menambah nilai investasi. Gitu. Sementara keuntungan memegang kas yang tinggi yang pertama dia jadi mudah untuk melakukan transaksi ya, karena memang ada kas gitu kan. Terus kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi dengan baik dan likuiditas perusahaan juga baik. Nah, lalu saran mengoptimalkannya itu apa? Yang pertama, membuat anggaran pemasukan dan pengeluaran kas setiap periode supaya perusahaan itu tahu, oh, batas maksimal kepemilikan kas yang ada di perusahaan itu berapa yang paling ideal, begitu ya. Jadi perlu membuat anggaran pemasukan dan pengeluaran kas setiap periode. Kemudian menerapkan manajemen kas dengan baik dan benar, membuat arus kas proyeksi pada awal periode akuntansi sebagai acuan realisasi kas yang optimal, itu kemudian menghindari idle money. Bagaimana caranya? Ya, bisa kita investasikan dananya atau bisa kita buat untuk ekspansi dan lain sebagainya. Bagaimanapun caranya, yang penting adalah tidak ada dana yang menganggur di perusahaan gitu. Kemudian membuat skala prioritas untuk penyaluran kas dalam menunjang aktivitas operasional. Jadi, untuk mengetahui berapa sih jumlah kas yang cukup untuk perusahaan, ya kita harus tahu dulu skala prioritasnya itu apa untuk pengeluarannya. Tuh, sehingga kita bisa menentukan, oh oke lah kita cukup punya kas segini gitu ya. Jadi sisanya gimana ya udah kita investasikan atau mungkin kita simpan gitu ya di akun perbankannya gitu. Nah, selanjutnya ada net present value. Net present value atau NPV. Definisinya itu metode analisis keuangan yang digunakan untuk menghitung
selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar suatu investasi. Manfaatnya, NPV itu penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan memaksimalkan potensi keuangan. Nah, ini eh, kalau proyeknya dengan dengan arus kas tunggal, maka rumusnya seperti yang di atas ini ya. Jadi NPV sama dengan arus kas dibagi 1 + I pangkat T gitu dikurangi investasi awal. I itu tingkat diskon, sementara T itu adalah jumlah periode waktu. Kemudian proyeksi dengan banyak arus kas dan durasi lebih lama itu rumusnya NPV sama dengan jumlah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dikurangi investasi awal. Begitu. Elemen NPV itu yang pertama adalah arus kas bersih tahunan, kemudian suku bunga, dan apa satu lagi jangka waktu ya, jangka waktu. Nah, ini manfaat NPV yang pertama menilai kelayakan investasi ya, menilai kelayakan investasi untuk menentukan apakah proyeknya mau kita ambil atau enggak, harus kasnya nanti positif atau negatif gitu ya atau gimana. Nah, itu. Kemudian membantu perencanaan jangka panjang, mengukur nilai proyek em, secara menyeluruh, kemudian mendukung efisiensi manajemen anggaran dan mengestimasi keuntungan masa depan. Itu manfaat dari NPV. NPV, nah dalam soal tugas gitu ya, kita bahas. Nah, NPV arus kasnya itu 2.500.000 per tahun, I-nya 10%, T-nya 6 tahun gitu ya. Investasi awalnya 10 juta, maka setelah dihitung NPV-nya itu adalah 888.152 gitu. Satuannya disesuaikan ya, disesuaikan dengan dalam soal. Kalau saya ini ya masih seperti ini. Tapi nanti untuk pengerjaan silakan sesuaikan dengan yang ada di soal untuk satuannya. Apakah jutaan rupiah atau ribuan rupiah. Ini hasil perhitungannya. Beberapa di antaranya yang sudah mengerjakan itu rata-rata nilainya di 887.500 gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih menilainya itu gini, kalau misalkan ada perbedaan sedikit, ya saya anggap itu adalah perbedaan dari pembulatan gitu, pembulatan angka. Jadi masih oke lah, masih oke kalau eh, ya mendekati gitu kan ya. Kalau terlalu jauh ya biasanya saya instruksikan untuk merevisi jawabannya. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan NPV dalam 6 tahun ke depan diperkirakan proyek mampu menghasilkan arus kas 10.888.152 sehingga jika dikurangi dengan yang investasi maka kan ini positif NPV-nya ya, berarti boleh dijalankan proyeknya. Seperti itu. Selanjutnya, terkait payback period atau PP ya. Payback period itu cara untuk menentukan lama waktu pengembalian modal. Perhitungan payback period membantu perusahaan membuat keputusan investasi. Tuh. Semakin pendek jangka waktu pengembalian, semakin diminati pula produk investasinya. Jadi semakin pendek ya, orang yang namanya investasi pengennya cepat-cepat dapat pengembalian, paling tidak modalnya aja dulu kembali gitu ya, misalnya baru memikirkan keuntungan optimal gitu. Fungsinya, fungsi PP ini yang pertama bahan pertimbangan investor. Jelas ya terkait dengan seberapa lama sih proyek itu bisa kembali gitu ya. Nah, itu kemudian mengantisipasi kerugian. Jadi perhitungan dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian akibat pendanaan yang dilakukan investor pada sebuah proyek. Antisipasi secara khusus dibutuhkan untuk proyek jangka panjang. Semakin panjang waktu pengembalian, maka risikonya semakin tinggi untuk investor gitu ya. Jadi kalau kalau pendek waktunya yaitu risikonya berarti semakin rendah atau semakin bisa dikendalikan. Sementara kalau semakin panjang yaitu risikonya makin sulit untuk dikendalikan sehingga investor lebih suka pengembalian investasi yang lebih pendek jangka waktunya.
Pertimbangan dalam PP yang pertama itu kurun waktu pembiayaan proyek. Ya, berapa lama sih proyek tersebut harus didanai, dibiayai gitu ya. Kemudian sebanding tidak kurun waktu pembiayaan proyek dengan manfaat yang didapatkan. Nah, itu berarti berkaitan dengan keuntungan gitu. Itu pertimbangan dalam perhitungan payback period. Kelebihan dari payback period yang pertama itu mudah dimengerti. Jadi simpel sekali rumusnya gitu ya. Mudah dimengerti, kemudian merupakan solusi yang cepat, preferensi likuiditas ya. Karena semakin cepat pengembalian itu berarti tingkat likuiditasnya semakin baik ya. Kalau misalkan semakin panjang ya dari sisi likuiditas kita perlu pikirkan ulang. Tapi kalau misalkan lebih panjang pengembaliannya ya kita bisa analisis dari sudut pandang yang lain gitu ya. Terus berguna untuk menilai ketidakpastian. Ya karena jangka waktu yang pendek lebih baik, maka ketidakpastian lebih bisa dikendalikan. Itu kelebihan dari PP. Kelemahannya, nilai waktu uang menjadi terabaikan. Di sini tidak diperhitungkan nilai waktu uang. Yang diperhitungkan adalah seberapa cepat proyek tersebut bisa kembali ke investor gitu ya. Kemudian tidak mencakup semua arus kas. Jadi arus kasnya itu apa? Sampai investasi bisa dipulihkan saja. Selebihnya tidak dihitung. Terus tidak realistis. Ya, kelemahannya itu tidak realistis. Konsep payback period yang sederhana menjadi tidak realistis karena mengabaikan skenario bisnis pada umumnya dan fluktuasi kondisi gitu ya. Ini tidak diperhitungkan di dalam PP jelas gitu. Kemudian mengabaikan profitabilitas karena yang menjadi tujuan PP itu adalah seberapa cepat investasi itu kembali, bukan masalah tidak mengutamakan kepentingan untuk memperoleh laba. Meskipun tetap ada di dalamnya gitu ya, tapi tidak menjadi pemikiran utama begitu. Nah, parameter perhitungan PP, jika waktu pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka perusahaan dianggap layak untuk menerima modal investasi. Permintaan modal investasi pada proyek-proyek berikutnya lebih mudah disetujui. Kemudian, jika waktu pengembalian lebih lama dari waktu yang ditentukan, maka investor akan benar-benar mempertimbangkan kelayakan pendanaan bagi perusahaan. Ya, kemudian jika proyek yang ingin didanai lebih dari satu, maka investor dapat memilih salah satu proyek yang pengembalian dananya lebih cepat. Gitu. Oke, sebentar. Oke. Selanjutnya rumus PP ini rumusnya. Total investasi awal dibagi kas pendapatan per tahun. Tuh ya. Nah, untuk pembahasan tugas itu paling mudah sepertinya soal yang ini ya, karena tinggal membagikan total investasi dengan arus kasnya. Jadi total pengembaliannya itu 4 tahun. Ya. Sementara di soal dikatakan bahwa kriteria pengembaliannya itu terbatas pada tahun keempat. Jadi kalau ditanya apa perlu diambil atau tidak, ya bisa saja diambil gitu ya, karena sesuai dengan kriteria pengembaliannya yaitu 4 tahun. Itu sudah bagus. Nah itu pembahasan ya, sedikit pembahasan terkait tugas 2 kita. Silakan ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Halo, suara saya masih terdengar kan? Masih terdengar, Bu? Ya, Masih, Bu. ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya ya. Halo?
Bu, saran biar dapat nilai bagus sama ujian lancar, Bu. Ujian apa dulu ini? Ujian ujian besok. Ujian semester maksudnya. Ya, Bu. Sarannya ya pelajari materinya baik-baik ya dan banyak latihan gitu. Karena di UT itu memang tantangan utamanya adalah kalian harus banyak mencari bahan sendiri itu ya, itu tantangannya. Nah, ini tantangan yang sangat menantang untuk mahasiswa yang sambil bekerja juga sebetulnya. Begitu ya. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu gitu. Jadi silakan banyak-banyak latihan soal kalau untuk nilai ujian yang bagus ya. Yang lain ada lagi yang mau dibagikan dengan saya? Ke Bu izin tanya Bu. Sudah cukup? Atau Izin masih ada? tanya Bu. Oke, sepertinya eh, sudah cukup ya. Nah, saya akan menginput absensi dari yang terakhir saya ambil tadi ya, di sesi terakhir gitu. Jadi yang terlambat-terlambat masih bisa masuk lah, masih bisa masuk ke apa absensi gitu. Ya, yang bekerja juga silahkan kalau misalkan apa bentrok gitu ya di hari Minggu. Nah, itu boleh silakan buat listnya di grup WA hanya untuk yang bekerja atau bentrok dengan mata kuliah lain tuh webnya. Jadi kalau hal-hal lain ya silakan ikuti saja gitu. Tadi kan ada yang konfirmasi sedang dirawat dan lain sebagainya, silakan masuk aja dulu ke link apa Zoom-nya sehingga tetap saya nilai sebagai kehadiran gitu ya. Tetap dianggap hadir. Seperti itu mungkin dari saya jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Oke. Oke, tidak apa-apa ya, yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Sampai di situ dulu, mungkin untuk web 2 ya, untuk web 2 hari ini. Sampai ketemu di web ketiga tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni. Nah, itu web terakhir. Pembahasannya agak lebih banyak dibanding hari ini ya. Jaga kesehatan semuanya, maksimalkan nilainya, maksimalkan kemampuannya. Mudah-mudahan nanti di akhir sesi ini bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan ya. Ini ada yang acungkan tangan, Afifah, ya. Ada yang mau didiskusikan kah? Iya, pagi Bu, izin tanya Oke. untuk UAS besok itu apakah ada kisi-kisi atau isinya Bu? Maaf. UAS ya. Nah, kalau UAS sebetulnya kami para tutor tidak bukan ranah kami ya kalau untuk menentukan UAS gitu. Jadi itu ranahnya dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, boleh ditanyakan ke dosen pengampunya saja. Itu ya, Mbak Afifah. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Untuk ujiannya itu biasanya kalau ini keuangan bisnis itu IC atau apa Bu? Ujian esai biasanya. Jarang ya, jarang yang sudah apa pakai pilihan ganda. Jadi rata-rata esai biasanya gitu. Oke, ada lagi? Ini rata-rata sudah sambil bekerja ya? Rata-rata Ya, sambil Bu. bekerja. Iya, Banyak sambil bekerja. oke. Ya, pintar-pintar bagi waktu ya. Eh, Kami para tutor juga insya Allah pengennya membantu lah, membantu sebaik mungkin. Makanya kalau ngerjain tugas itu sebetulnya yang diharapkan oleh tutor adalah silakan kerjakannya di awal waktu gitu, di awal periode. Jadi kalau ada perubahan atau yang harus diperbaiki ya masih ada waktu. Nah, sementara kalau yang mepet-mepet di akhir
ya biasanya nilainya ya memang hanya segitu aja gitu. Kami tidak bisa membantu banyak kalau mengerjakannya terlalu mepet di akhir. Itu ya salah satu kalau bisa dianggap masukan, yaitu masukan kalau dari tutor. Jadi silakan kerjakan tugasnya di awal waktu supaya lebih leluasa untuk memperbaiki. Nah, kalau yang di akhir waktu karena nilainya seadanya ya kami sudah tidak bisa apa menolong lagi ketika memang ada yang harus direvisi gitu jawabannya. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah cukup? Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah cukup, sekian dulu untuk web 2 hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di web 3 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. izin. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.